Wayang Wong atau wayang orang adalah sebuah seni pertunjukan drama tari yang mengambil cerita Ramayana dan Mahabharata sebagai induk ceritanya. Dari segi cerita, wayang orang adalah perwujudan drama tari wayang kulit purwa. Menurut catatan sejarah, wayang orang ada di Nusantara sejak pertengahan abad ke-18. Dalam berbagai buku mengenai budaya wayang disebutkan bahwa wayang orang diciptakan oleh Kanjeng Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I di tahun 1757 sampai 1795. Pada masa pemerintahan Mangkunegara VII 1916 sampai 1944, kesenian wayang orang mulai diperkenalkan pada masyarakat di luar tembok keraton hingga sekarang. Wayang orang itu sebenarnya ya juga dari Jawa, di Indonesia lah pada umumnya, tapi pada khususnya Jawa. Itu memang kan wayang orang itu tidak beda jauh dengan wayang kulit dalam artian cerita wayang kulit, Mahabharata dan Ramayana itu digambarkan atau dieksplor menjadi wayang orang. Jadi tokoh wayang kulit diperankan orang, gitu. Jadi akhirnya menjadi wayang orang. Ya asal muasalnya memang dari tanah Jawa. Memang itu hasil karya yang juga sudah modern ya, bukan kuno seperti masa-masa Majapahit, itu bukan. Itu baru-baru ini aja gitu. Menilik dari sejarah seni pertunjukan budaya Jawa, mayoritas dipengaruhi oleh kisah Mahabharata dan Ramayana dari India yang telah berbaur dengan budaya lokal. Tetapi dari kedua sumber budaya ini, Mahabharata lah yang menjadi runutan hampir mayoritas seni pertunjukan Jawa, seperti wayang purwa, wayang orang, dan lain sebagainya. Wayang orang itu kan ngadopsi dari wayang kulit, Mas, cerita wayang kulit. Wayang orang itu ya punyanya orang Indonesia, Mas. Iya, bukan dari mana-mana. Yang punya wayang orang itu orang Indonesia, wong Jawa. Iya, Ramayana, Mahabharata, Pustaka Raja semua dipakai. Mungkin cerita Panji bisa dipakai. Cerita Gedhog namanya, wayang Gedhog. Terlepas dari historis wayang orang, keberadaan seni pertunjukan wayang orang masih tetap eksis dan berkembang di Jawa Timur hingga sekarang. Tak hanya pada acara-acara besar, seni wayang orang dapat disaksikan hingga ke pelosok desa. Sebenarnya kalau kita melihat pertunjukan wayang orang ini, kita mengingat kepada sejarah masa lalu, pada kejayaan masa-masa kerajaan-kerajaan kita tempo dulu. Jadi mulai dari zaman Singasari, Majapahit, kemudian ke Mataram. Nah, wayang orang ini mulai populer itu kita melihat ketika wayang orang dari Keraton Yogyakarta, Surakarta itu kemudian keluar dari keraton yang dipengaruhi oleh model teater dari barat. Jadi Dardanella itu sangat memiliki pengaruh yang sangat kuat. Kalau dulu kita menggunakan panggung pendopo begitu, nah itu kemudian setelah keluar dari keraton kemudian menggunakan proscenium. Ini yang sebenarnya menjadi penting untuk kita semua. Jadi awal-awal kita kemudian wayang orang, kemudian diikuti ketoprak, ludruk, dan yang lainnya menggunakan panggung proscenium. Dalam sebuah pertunjukan seni wayang orang yang ada di Kabupaten Magetan, pertunjukan ini mampu menghipnotis para penonton dari berbagai kalangan. Mulai dari anak kecil, tua, muda, sampai terbuai akan cerita wayang orang yang menghanyutkan. Tak ubahnya pertunjukan wayang kulit, seni wayang orang tetaplah seni pertunjukan yang adiluhung, di mana dalam setiap pertunjukannya selalu memperlihatkan sebuah tontonan serta tuntunan yang menggunakan tatanan berbudi pekerti luhur.
sekalian. Beberapa saat sebelum pertunjukan wayang orang dimulai, para pemain wayang orang berdandan dan berhias sedemikian rupa. Dibutuhkan waktu yang lama untuk menghasilkan tata rias wajah serta penataan busana yang maksimal sesuai dengan peran sekaligus karakter yang diinginkan. Ada kaitannya dengan Gandar. Orang yang tinggi besar ini cocok jadi Rahwana. Ini yang badannya agak lencir gitu, agak ramping gitu. Oh, ini Arjuna. Ini apa lagi? Oh, ini perempuan ini. Oh, cocok jadi Serkandi. Jadi ada tipe-tipe yang kaitannya dengan karakter. Istilahnya Gandar di dalam wayang orang. Selain itu, dalam setiap pertunjukan wayang orang, fungsi dalang juga merupakan sutradara. Dalang wayang orang bertindak sebagai pengatur perpindahan suatu adegan yang ditandai dengan suara suluk atau monolog. Dalam dialog yang diucapkan oleh pemain wayang orang, sedikit sekali campur tangan sang dalang. Dalang hanya memberikan petunjuk-petunjuk garis besarnya saja. Kalau peran dalang wayang orang dengan dalang wayang kulit itu beda. Dalang wayang orang itu berpegang pada naskah, sutradara juga, ada keprak, ada dodokan juga, tapi tidak melakukan megang wayang, kan gitu. Nah, hanya untuk memperkuat, menambahi atau memberikan satu strat mana harus jejeran, mana harus odo-odo, mana harus memperkuat panggung itu bagaimana, dramatisnya di mana, biar kroso itu bagaimana gitu perannya. Kalau wayang kulit beda. Selanjutnya, para pemain sendiri yang harus berimprovisasi dengan dialognya sesuai dengan alur cerita yang telah diberikan oleh sang dalang. Pola kostum dan make up wayang orang disesuaikan dengan bentuk atau patron wayang kulit, sehingga pola tersebut tidak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap gerakan pemain wayang orang selalu dilakukan dengan tarian, baik ketika masuk panggung maupun keluar panggung, di saat perang maupun adegan yang lain. Tak jarang gamelan yang dipergunakan dalam wayang orang sama persis dengan perangkat gamelan yang ada di wayang kulit, yaitu menggunakan gamelan laras pelok dan laras lendro. Artinya begini, ketika gamelan waranggono itu mengiringi wayang kulit, dan gamelan niyogo waranggono ngiringi wayang wong, itu sama, artinya itu pengiring. Jadi memang rohnya juga di gamelan ini, bagaimana dramatisnya, bagaimana tampilannya untuk memperkuat daya tampilnya ini. Untuk sebuah pertunjukan wayang orang secara lengkap biasanya dibutuhkan pendukung sebanyak 35 orang yang terdiri dari 20 orang sebagai pemain pria dan wanita, 12 orang sebagai penabuh gamelan sekaligus wirosworo, 2 orang sebagai waranggono atau sinden, dan 1 orang sebagai dalang. Saya rasa pakem tidak begitu ketat dipegang karena untuk pengembangan estetika ya. Jadi kebutuhan melayani penonton sebagai sebuah tontonan komersial, saya rasa game and trick kemudian sex appeal itu menjadi sangat penting untuk di dalam pertunjukan. Jadi
kemudian ngomong glamor gitu, jadi kenapa busananya seperti itu. Dan itu akan selalu berkembang terus mengikuti cita rasa selera yang ada di dalam masyarakat. Di suatu pementasan wayang orang yang ada di Magetan ini mengambil cerita tentang Ramayana dengan lakon Dasamuka Gandrung. Manut lu. Ilangke ngabdi tejo ngantri wajare ngaturke bekti. Kene rada maju kene Yai. Nawang teteke Wayang orang itu tidak beda jauh dengan wayang kulit. Yang dipakai adalah cerita Mahabharata dan Ramayana. Dan kebetulan ini tadi yang kami tampilkan itu cerita Ramayana. Itu kan ada tokohnya Prabu Rahwana, Ngalengkondrojo negaranya ya. Terus ada itu tadi Raden Rama Wijaya, Raden Lesmono, terus Dewi Sinta juga ada, Anoman juga ada. Nah, berkisar-berkisar itulah Ramayana. Tergantung sutradara. Kalau dulu misalnya, kalau pertunjukan wayang orang itu kemudian mengabdi sepenuhnya kepada lakon, cerita, itu biasanya ya komplit. Tapi kemudian sekarang kita melihat kreasi-kreasi yang ada di festival, kemudian juga kebutuhan garapan-garapan tertentu, maka tergantung pada sutradara bagaimana dia mengcasting pemainnya sesuai dengan garapan nilainya. Jadi tidak, kalau dulu memang hampir sebagian besar sepenuhnya penggarapan nilai itu pada garap lakon. Nah, lakonnya sudah seperti itu, kita mengabdi sepenuhnya, tapi sekarang tidak. Nilai itu kemudian digarap dengan sanggit, ada sanggit-sanggit, ada kreasi-kreasi baru untuk menafsirkan kembali apa yang ada di dalam lakon. Sehingga apa? Fokus garapannya, fokus garapannya ini pada bagaimana Rahwana itu menginginkan Sinta, sehingga yang ditekankan adalah adegan romantisnya misal. Oh berarti garapannya ini agak garapan-garapan yang lebih pada romantisme gitu. Di mana dalam lakon tersebut mengisahkan tentang Ngalengkondrojo Gandrung terhadap Batari Widowati. Gandrungnya Dasamuka mengakibatkan dia lupa akan segalanya, lupa akan jati dirinya. Sehingga pada suatu ketika Dasamuka diingatkan oleh abdinya yang bernama Togok dan Bilung bahwa Batari Widowati sudah nitis kepada Dewi Sinta, istri dari Raden Rama. Ratu Ngayodya. Ratu wonten ing Ayodya. Sak menika Dewi Rekyang Sinta. Kalau di di golongan kiri yang angkara murka, kemudian bangsane buta, ya, raksasa itu biasanya ponokawannya Togok dan Bilung. Istilahnya kalau udah abdi dalam Balakiwa. Selanjutnya, Prabu Dasamuka memerintahkan Kalomarica untuk mencuri Dewi Sinta yang tengah berada di hutan Dandaka. Lalu, Kalomarica berubah wujud menjadi Kidang Kencana yang kemudian menggoda Dewi Sinta dengan tujuan buruk, yaitu ingin memisahkan Raden Rama dengan Dewi Sinta. Dengan berbagai tipu muslihatnya, Prabu Dasamuka berubah wujud menjadi seorang kakek-kakek pikun yang meminta air kepada Dewi Sinta, sehingga Dewi Sinta bisa dicuri dengan mudah oleh Prabu Dasamuka. Dalam pelariannya, Prabu Dasamuka bertemu dengan Jatayu dan terjadilah perang yang akhirnya dimenangkan oleh Prabu Dasamuka.
Nama Dasamuka memiliki arti yaitu bermuka 10. Nama lain dari Dasamuka adalah Rahwana, yang berarti darah di hutan karena Rahwana dilahirkan di hutan. Ibunya bernama Dewi Suksesi dari Ngalengko. Ia adalah seorang raja yang maha sakti. Dasamuka adalah raja besar yang memiliki watak angkara murka, sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Dasamuka mempunyai istri bidadari kayangan bernama Dewi Tari. Dengan Dewi Tari, Dasamuka mempunyai beberapa anak, salah satunya bernama Indrajit. Walaupun sudah beristri seorang bidadari kayangan, selain keserakahan yang dimiliki oleh Prabu Dasamuka, dia beranggapan jika dapat memperistri Dewi Widowati, hidupnya akan tentram dan sejahtera. Sebenarnya kan idenya Rahwana kenapa dia menginginkan Sinta itu karena apa? Bahwa Dewi Sinta ini adalah titisan Dewi Widowati yang kemudian memberi berkah untuk kemakmuran negeri, kesejahteraan rakyat ini yang itu yang kemudian inspirasinya. Tapi banyak tafsir tentang ini, banyak tafsir tentang apa Rahwana Sinta ini banyak tafsir. Dalam pewayangan Jawa, Hanoman merupakan putra Batara Guru yang menjadi murid dan menjadi anak angkat Batara Bayu. Hanoman sendiri merupakan tokoh lintas generasi sejak zaman Romo hingga zaman Joyoboyo. Ada tokoh-tokoh yang itu kemudian menjadi seorang pahlawan yang diunggulkan di dalam sebuah pertikaian. Jadi ada Ramaya, ada Rahwana, kemudian Sinta, kemudian Rahwana. Nah ini selalu ada variabel intervening yang itu kemudian sebagai tokoh penyelesaian. Jadi muncul Anoman. Kemudian di Arjuna Sasrabau dengan dengan Dasamuka juga begitu, muncul Sumantri. Nah, seperti itu. Kemudian muncul Wibisana. Nah, ada selalu variabel-variabel seperti itu muncul sebagai tokoh-tokoh. Bicara tentang kepahlawanan, patriotisme seperti itu dalam sebuah pergulatan hitam dan putih. Hanoman mempunyai watak pemberani, tahu harga diri, setia, rendah hati, selalu waspada, teguh dalam pendirian. Dalam kitab pewayangan tercatat bahwa Hanoman tidak setampan ayahnya. Dia ingin membuktikan pada dunia bahwa dia pantas diperankan oleh Siwa Mahadewa. Bulu yang melebat di tubuhnya tidak ia gunakan sebagai pelindungnya, dan dia selalu menyerahkan setiap desah nafas dan tetesan darah untuk menyelesaikan tugas yang diembannya. Tak peduli tempatnya di depan, di tengah, atau di belakang. Sebab dimanapun Hanoman berada, disitulah dharmanya diperlukan. Yang dianggap mulia, benar gitu, suci begitu, itu muncul kera putih. Oh ya ada apa? Kera putih, kemudian ini ada apa? Ini sebenarnya nilai kemanusiaan yang kemudian menjadi simbol. Kenapa? Kita tidak bisa melihat fisikal yang begitu, tapi kemudian bahwa sebenarnya kebenaran ada sesuatu yang selalu diperjuangkan dengan berbagai macam tipe dan jalan untuk mencapai kemuliaan itu. Walau dia dari golongan yang banyak tingkah, tak ada satupun prestasi yang dia umumkan, apalagi dia banggakan. Dikarenakan dia mengabdi bukan untuk membuktikan bahwa dia berkontribusi, tetapi lebih mencari arti sebuah kesetiaan hati yang diwujudkan dalam setiap dharma baktinya. Walaupun itu monyet, tapi jiwanya tetap manusia. Anggota Sugriwa, tapi yang dilakukan kan adalah lakon-lakon manusia kan sebenarnya. Ngomong nilai kemanusiaan sebenarnya.
Nah, ini ngomong visualis dunia simbol ini memang rumit di dalam wayang rumit. Jadi ini monyet bisa bicara, kemudian bicara dia menjadi seorang satria yang sakti misalnya. Wahai, ada apa? Ini kerumitan simbol orang Jawa seperti itu. Ini berbeda dengan yang lain. Jadi patriotisme itu kemudian tidak melihat baik dan buruknya rupa, tapi kemudian pada hati, roh, jiwa. Nah, pikiran-pikiran, kebenaran pikiran, bagaimana berpikir secara benar. Nah, ini yang kemudian kita melihat bahwa sebenarnya berbagai perupaan yang kemudian sebenarnya kita melihat di sana ada nilai kemanusiaan yang humani dan insani tadi. Selalu ada Nisto, Madyo, Utomo. Nah, yang buruk seperti apa, yang sedang-sedang seperti apa, yang mulia itu seperti apa, sing Utomo itu. Selalu ada seperti itu.